Kali ini kita akan membahas tentang Lanfang, republik pertama yang ada di Indonesia. Mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui bahwa sebelum berdirinya Republik Indonesia dan republik-republik yang ada di dunia, di wilayah kita sudah berdiri sebuah republik. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel ini dengan subscribe, like dan share agar informasi penting ini tidak terputus di kalian. Berikut penjelasannya. Siapa bilang Indonesia republik pertama di negeri kita? 2 abad yang lalu, tepatnya tahun 1777, pernah berdiri republik bernama Lanfang di Pontianak, Kalimantan Barat. Lanfang adalah nama sebuah negara Tionghoa dan Federasi Kongsi Hakka di Kalimantan Barat, Indonesia, yang didirikan oleh Lo Fang Pak, dan pada saat itu bangsa Eropa dan Cina, yang katanya lebih maju sejarah peradabannya pun masih memakai sistem kerajaan atau monarki. Awalnya para sultan di Kalimantan Barat mendatangkan buruh yang berasal dari China pada abad ke-18 untuk bekerja dalam pertambangan emas atau timah. Di antaranya terdapat sejumlah ikatan usaha atau kongsi yang menikmati otonomi politik. Dan Lanfang sendiri dikenal oleh sejarah berdasarkan tulisan oleh Yap Yun Siong. Kongsi ini adalah perkumpulan pertambangan China di wilayah barat Pulau Borneo, Kalimantan. Pertambangan-pertambangan yang dikerjakan oleh orang-orang China ini adalah tambang-tambang emas yang tersebar di pesisir utara wilayah Kalimantan sebelah barat. Sebagian besar tambang-tambang emas itu berada di wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas. Orang-orang China yang mengerjakan tambang-tambang emas itu pertama kali datang ke wilayah Kalimantan Barat ini pada tahun 1740, yang didatangkan oleh Raja Panembahan Mempawah yaitu Opu Daeng Manambon. Kemudian pada sekitar tahun 1750, Sultan Sambas keempat, yaitu Sultan Abu Bakar Kamaluddin juga mendatangkan orang-orang China pertama kali ke wilayah Kesultanan Sambas untuk mengerjakan tambang-tambang emas di wilayah Kesultanan Sambas, yaitu di daerah Montraduk, Seminis dan Lara. Dalam hal ini, status orang-orang China ini adalah pekerja-pekerja tambang yang bekerja pada Sultan Sambas. Sebagian hasil tambang itu disisihkan untuk upah para pekerja tambang emas itu, dan sebagian lagi adalah merupakan penghasilan bagi Kesultanan Sambas sebagai pemilik wilayah tersebut. Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan pertambangan emas di wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas, pada sekitar tahun 1764 terjadi gelombang besar-besaran orang-orang China yang didatangkan oleh Sultan Sambas kelima yaitu Sultan Umar Akomadin kedua ke wilayah Kesultanan Sambas. Menyusul begitu banyaknya ditemukan tambang-tambang emas baru di wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas ini. Pada sekitar tahun 1767, jumlah orang-orang China yang mengerjakan tambang-tambang emas di wilayah barat Pulau Kalimantan ini, khususnya di wilayah Kesultanan Sambas, sudah mencapai hingga belasan ribu orang. Karena jumlah orang-orang China yang semakin besar ini, dan mereka berkelompok berdasarkan wilayah pertambangan masing-masing, maka pada sekitar tahun 1768, kelompok-kelompok ini kemudian mendirikan semacam perkumpulan usaha tambang masing-masing, yang disebut dengan nama kongsi. Kongsi-kongsi ini, yang saat itu berjumlah sekitar 8 kongsi, menyatakan tunduk kepada Sultan Sambas. Namun kongsi-kongsi itu diberi keleluasaan secara terbatas oleh Sultan Sambas untuk mengatur kongsinya sendiri seperti pengangkatan pemimpin kongsi dan pengaturan kegiatan pertambangan masing-masing. Sedangkan mengenai hasil tambang emas, disepakati bahwa kongsi-kongsi berkewajiban secara rutin menyisihkan sebagian hasil tambang emas mereka untuk diserahkan kepada Sultan Sambas sebagai pemilik wilayah. Pada saat itu,
Sultan Sambas menerima bagi hasil dari kongsi-kongsi China itu sebanyak 1 kilogram emas murni setiap bulannya, belum termasuk penerimaan oleh pangeran-pangeran penting di Kesultanan Sambas dari kongsi-kongsi itu. Pada tahun 1770, mulai timbul semacam pembangkangan dari kongsi-kongsi China yang ada di wilayah Kesultanan Sambas ini terhadap Sultan Sambas. Pembangkangan ini berupa penolakan mereka untuk memberikan sebagian hasil tambang emas kepada Sultan Sambas, yaitu sebesar 1 kilogram emas murni setiap bulannya. Para kongsi itu hanya bersedia memberikan hasil tambang emas sebesar setengah kilogram, atau separuh dari kesepakatan sebelumnya. Padahal saat itu kegiatan pertambangan emas di wilayah Kesultanan Sambas ini semakin berkembang. Hal ini kemudian membuat Sultan Sambas marah. Apalagi kemudian terjadi pembunuhan oleh orang-orang China terhadap petugas-petugas pengawas Kesultanan Sambas. Adalah orang-orang Dayak yang ditugaskan oleh Sultan Sambas untuk mengawasi kegiatan tambang emas kongsi itu. Sehingga kemudian Sultan Sambas saat itu, Sultan Umar Akomadin II mengirimkan pasukan Kesultanan Sambas menuju daerah kongsi-kongsi yang melakukan makar dan pembangkangan itu. Setelah gerakan pasukan Kesultanan Sambas telah berlangsung selama sekitar 8 hari, dan belum sempat terjadi pertempuran besar antara pasukan Kesultanan Sambas dengan pihak kongsi. Kemudian pihak kongsi itu ketakutan hingga kemudian mengakui kesalahannya, dan bersedia untuk tetap membayar bagi hasil tambang emas kepada Sultan Sambas. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yaitu sebesar 1 kilogram emas setiap bulannya. Bersatunya kongsi-kongsi tersebut ke dalam bentuk republik. Penggagas dibentuknya Wadah Persatuan bagi Kumpulan Masyarakat China di Kalimantan Barat adalah Lo Fangpa, yang baru tiba di Sambas pada 1775 atau tidak lama setelah konflik sesama kongsi Cina berakhir. Lo Fangpa memiliki hubungan yang baik dengan dinasti Qing di Cina. Ia berkeinginan agar kaum perantauan di Borneo bersatu dan tidak terpecah belah satu sama lain. Berdirinya Kesultanan Pontianak pada 1778 membuka peluang bagi kongsi-kongsi China untuk mendapat perlindungan jika sewaktu-waktu mereka bermasalah lagi dengan Kesultanan Sambas, Mempawah maupun pihak-pihak lain. Terlebih lagi, posisi Pontianak lebih kuat karena didukung VOC Belanda. Lo Fangpa, yang piawai dalam hal diplomasi pun berhasil menjalin kedekatan dengan Sultan Pontianak, Syarif Abdurrahman Al-Qodri. Intuisi Lo Fangpa ternyata tepat. Pada 1789, Kesultanan Pontianak dengan bantuan Belanda berhasil merebut wilayah Kesultanan Mempawah. Kongsi-kongsi China yang dipimpin Lo Fangpa turut mendukung penyerangan ini. Alhasil, sejak tahun 1793, Sultan Pontianak memberikan kewenangan yang lebih luas lagi kepada Lo Fangpa untuk mengelola kongsi-kongsi Cina yang berada di bawah pengelolaannya. Republik Lanfang pun dideklarasikan, meskipun masih bernaung di bawah Kesultanan Pontianak, dan sebagian lagi berada di wilayah Kesultanan Sambas. Kemudian Lo Fangpa terpilih sebagai presiden dalam pemilihan umum pemilu pertama. Status Republik Lanfang memang seperti negara yang berdiri di dalam wilayah negara lain. Namun, Republik pertama di Nusantara ini memperoleh kewenangan yang sangat luas untuk mengelola wilayah dan rakyatnya sendiri. Pemerintah Republik Lanfang hanya harus membayar upeti bulanan kepada dua Kesultanan Pontianak dan Sambas. Republik Lanfang juga mendapat pengakuan dari dinasti Qing di Cina, dan secara rutin mengirimkan upeti ke negeri asal mereka itu. Republik yang merupakan penyatuan dari 14 kongsi Cina ini punya undang-undang sendiri untuk mengatur berbagai aspek kehidupan rakyatnya, dari tata negara, hukum, ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor penting lainnya. Layaknya sebuah negara, Republik Lanfang telah dilengkapi dengan dewan pemerintahan, pengadilan, penjara, bahkan pasukan bersenjata.
Bendera Republik Lanfang berbentuk 4 persegi panjang berwarna kuning, dengan lambang dan kalimat Lanfang Tatongci, dan panji kepresidenan berbentuk segitiga, berwarna kuning dengan kata Chuao atau artinya jenderal. Pejabat tingginya berpakaian ala Tiongkok kuno, sedangkan yang berpangkat lebih rendah mengenakan pakaian ala Barat. Runtuhnya Republik Lanfang. Perjalanan riwayat Republik Lanfang di Kalimantan Barat berlangsung cukup lama, hingga 107 tahun, dalam kurun waktu selama itu dengan segala dinamikanya, termasuk berpolemik dengan orang-orang Dayak. Kesultanan Landak juga mempawah hingga mengekspansi tambang emas di wilayah lain. Republik Lanfang telah dipimpin oleh 13 presiden, yang dipilih langsung oleh rakyatnya melalui pemilihan umum. Sinyal kemunduran Republik Lanfang mulai terlihat setelah memasuki tahun 1880. Dan seiring dengan semakin kuatnya pengaruh Belanda di Borneo, termasuk Kalimantan Barat, Presiden Republik Lanfang saat itu terpaksa menekan perjanjian di Batavia. Dengan demikian, Republik Lanfang berada di bawah kendali Belanda. Beberapa kongsi di Republik Lanfang yang tidak sepakat dengan perjanjian itu kemudian menyerang Belanda. Perlawanan ini berakibat fatal. Belanda menggempur Republik Lanfang dan berhasil ditaklukkan pada tahun 1884. Presiden terakhir, yaitu Liu Axin, tewas dalam penaklukan itu, yang membuat Republik Lanfang mengalami kehancuran total. Rakyat Republik Lanfang yang lolos dari serbuan Belanda beramai-ramai menyelamatkan diri dengan mengungsi ke pulau-pulau seberang. Sebagian orang China pelarian dari Republik Lanfang ini kemudian membangun kehidupan baru di suatu wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Singapura. Itulah penjelasan tentang berdirinya Republik pertama yang ada di wilayah Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ke channel ini, like videonya jika kalian suka, dan share videonya agar informasi penting ini tidak terputus di kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.